Dalam standar akuntansi, istilah laba ditahan biasa disebut juga dengan saldo laba. Sebagian regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kadang menyebutnya cadangan. Tapi dalam video ini saya akan menggunakan mungkin berganti-gantian istilah laba ditahan, saldo laba, atau cadangan. Karena semuanya sebenarnya mengacu kepada konsep yang sama. Laba ditahan atau saldo laba atau cadangan itu pada prinsipnya adalah laba atau keuntungan dari suatu bisnis yang tidak dibagikan kepada pemiliknya. Dalam konteks perseroan, ini adalah laba perseroan yang ditahan di dalam perseroan, tidak dibagikan kepada pemegang saham. Dalam perseroan terbatas, laba ditahan ini merupakan salah satu komponen ekuitas pemegang saham. Awal mula dari keberadaan pos ini adalah penutupan akun laba rugi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dengan asumsi perseroan mengalami keuntungan, proses penutupan akan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, pendapatan akan didebet, kreditnya adalah laba rugi. Yang kedua, laba rugi akan didebet, kreditnya adalah semua beban. Dengan dua tahapan ini, laba rugi ini akan bersaldo kredit sejumlah laba bersihnya. Karena laba rugi ini hanya akun sementara, laba rugi yang bersaldo kredit ini akhirnya didebet, kreditnya adalah laba ditahan. Dengan asumsi Anda punya akun nominal yang namanya dividen, Anda ingat dividen itu saldo normalnya debit, maka untuk mengclose-nya, menutupnya, dividen ini dikredit dan debitnya adalah laba rugi. Maka akun laba ditahan ini sebenarnya udah jelas sumber penambahan dan pengurangannya. Dia akan bertambah dengan perusahaan melaporkan laba dan akan berkurang dengan perusahaan mengumumkan dividen. Meskipun demikian, dalam praktek penahanan laba ini sebenarnya ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama, Undang-Undang Perseroan memang biasanya membatasi pembagian laba kepada pemegang saham, dalam arti tidak boleh semua laba bersih yang dihasilkan oleh perseroan itu dibagikan kepada pemegang saham. Restriksi atau pembatasan itu juga bisa disebabkan karena kontrak dengan pihak ketiga, misalnya dengan kreditor. Agar pinjaman dapat dicairkan, pihak kreditor kadang mengimpos atau mengenakan ketentuan untuk membatasi pembagian laba kepada pemegang saham. Pembatasan juga kadang dilakukan sukarela oleh pihak perseroan sendiri, tentu saja dengan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Berikutnya ini yang juga perlu Anda sadari bahwa meskipun pekerjaan akuntansi di masa kini sebagian besar sudah dilakukan secara otomatis dengan sistem akuntansi yang berbasis komputer, tapi kesalahan atau kekeliruan merupakan kejadian yang tidak bisa dihindarkan. Kesalahan dalam akuntansi bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena kesalahan perhitungan, atau bisa juga karena kekeliruan dalam menerapkan prinsip akuntansi, atau juga bisa karena faktor kesengajaan. Misalnya fakta ekonomi tertentu memang sengaja tidak dicatat atau fakta diputarbalikan. Perusahaan sebenarnya kondisinya jelek, dilaporkan baik. Nah, jika kesalahan itu suatu ketika ditemukan atau ada keharusan untuk diperbaiki, maka perlakuannya sebenarnya ada dua. Kalau kesalahan itu terjadinya pada periode kini yang sedang dilaporkan, maka kesalahan harus segera dikoreksi pada saat itu juga. Tapi juga kadang kesalahan itu baru ditemukan beberapa tahun kemudian. Misalnya kalau kita dari time frame atau dari timeline
periode kini, kesalahan beberapa tahun silam mungkin baru ditemukan pada periode kini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kesalahan periode lalu yang baru ditemukan pada periode kini itu harus disesuaikan atau harus dikoreksi terhadap saldo laba ditahan awal di dalam laporan perubahan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Sebagai contoh, ini adalah draft laporan laba ditahan sebelum diterbitkan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011. Ternyata ditemukan adanya kesalahan persediaan bahwa neraca per 31 Desember 2010 itu menyajikan persediaan yang salah. Di sini dinyatakan bahwa persediaan per 31 Desember 2010 itu telah dilaporkan terlalu tinggi. Semakin ke sini Anda belajar akuntansi, Anda akan tahu bahwa persediaan itu punya kaitan yang erat dengan harga pokok penjualan atau zaman sekarang biasa disebut dengan beban pokok penjualan. Untuk sementara mungkin Anda mengalami kesulitan mencerna penjelasan saya ini. Persediaan yang dilaporkan terlalu tinggi pada tahun sebelumnya itu akan mengakibatkan beban pokok penjualan dilaporkan di dalam laporan laba rugi terlalu rendah dengan jumlah yang sama, 50.000. Kalau laba rugi melaporkan HPP terlalu rendah, itu artinya laba bersih pada tahun yang sama dilaporkan terlalu tinggi karena HPP atau beban pokok penjualan itu merupakan beban yang mengurangi pendapatan. Kalau pengurangnya itu kekecilan, itu akan mengakibatkan hasil akhirnya kebesaran dengan jumlah yang juga sama, yaitu 50.000. Cukup Anda pahami poinnya saja bahwa dalam kasus ini di tahun 2011 atau di awal tahun 2012 sebelum laporan keuangan tahun 2012 ini diterbitkan, Anda menemukan bahwa laba bersih tahun 2010 itu ternyata kebesaran, ketinggian. Karena HPP-nya kekecilan, HPP kekecilan itu disebabkan karena persediaan dilaporkan terlalu besar. Nah, laba bersih periode 2010 yang terlalu besar ini, Anda perhatikan di dalam slide ini, disesuaikan terhadap atau dikoreksi terhadap saldo laba ditahan per 1 Januari 2011. Ini adalah format laporan perubahan modal kalau perusahaannya adalah perseroan terbatas. Saldo 1 Januari yang dimaksud di sini bukan saldo modal pemilik, melainkan saldo laba ditahan. Sebagai akibat dari laba bersih tahun sebelumnya yang dilaporkan terlalu tinggi, jumlah 50.000 tersebut dikurangkan terhadap saldo awal laba ditahan, 1.050.000 dikurangi dengan 50.000, sehingga hasil koreksinya mengakibatkan saldo laba ditahan awal atau saldo per 1 Januari 2011 itu dinyatakan kembali sejumlah 1 juta. Angka-angka di bawahnya, baik itu laba bersih 2011 maupun dividen yang diumumkan tahun 2011, 360.000 dan 300.000 tidak berubah. Tetapi sekarang saldo laba ditahan akhir menjadi berjumlah 1.060.000. Jurnal koreksi ini nanti akan lebih banyak Anda pelajari ketika menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Untuk kali ini cukup Anda pahami saja bahwa kesalahan akuntansi periode lalu itu akan disesuaikan terhadap saldo awal laba ditahan pada periode yang dilaporkan. Ini sudah dijelaskan tadi. Laba bersih menambah laba ditahan, rugi bersih mengurangi laba ditahan. Penyesuaian periode sebelumnya tergantung arahnya, apakah kesalahan itu mengakibatkan laba di masa lalu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dividen itu pasti mengurangi laba ditahan. Dan terakhir, laba ditahan ini juga akan berkurang jika perseroan menjual kembali saham treasury yang mengimplikasikan timbulnya kerugian. Poin ini sudah dibahas dalam video saya sebelumnya mengenai
akuntansi saham dibeli kembali. Oke, ini adalah format laporan perubahan modal untuk perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Format ini sebenarnya hanya bagi pembelajar saja seperti Anda ya. Karena Anda mungkin mengalami transisi dari akuntansi usaha perseorangan ke perseroan. Tapi dalam kenyataannya yang sering ditemukan di dalam praktek itu adalah laporan perubahan ekuitas yang multi-kolom seperti ini. Tiap-tiap kolom dalam format laporan ini adalah untuk tiap-tiap unsur ekuitas pemegang saham. Karena dalam kenyataannya tentu saja bukan hanya laba ditahan yang mengalami perubahan, tetapi perubahan bisa terjadi pada semua komponen ekuitas pemegang saham. Dan ini adalah penyajian ekuitas pemegang saham secara umum di dalam laporan posisi keuangan perseroan. Anda perhatikan di sini urutannya, yang paling atas adalah saham preferen, kemudian disusul dengan saham biasa, ada akun yang namanya ordinary share dividends distributable. Ini adalah yang dalam video saya sebelumnya disebut dengan saham biasa segera terbit. Di bawahnya adalah komponen share premium atau tambahan modal di setor. Dipisahkan itemnya untuk yang preferen dan biasa, dan baru kemudian disusul dengan laba ditahan. Dan saham treasury, jika memang terjadi pada periode yang sedang dilaporkan, itu biaya perolehannya mengurangi total ekuitas. Pada video sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa treasury stock ini atau treasury share ini merupakan akun kontra ekuitas pemegang saham. Anda juga perhatikan di sini bahwa neraca itu tidak hanya menampilkan nama-nama akun dan jumlahnya, tetapi juga menampilkan informasi tambahan. Seperti misalnya di sini saham preferen, tarif dividennya 9%, nilai nominalnya 100 per lembar, sifat dividen kumulatif, kemudian callable itu artinya dapat ditarik dari peredaran oleh perseroan dengan harga tertentu, di sini 120. Modal dasarnya 10.000 lembar, ditempatkan 6.000 lembar, dan beredar 6.000 lembar. Nah, ini adalah contoh informasi yang dalam akuntansi itu biasa disebut dengan istilah disclosure, pengungkapan ya. Jadi laporan keuangan itu jangan Anda pahami hanya sekedar nama akun jumlah ya. Tetapi kalau ada informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, Anda juga harus menyajikannya sebagai informasi tambahan seperti ini. Disclosure namanya atau pengungkapan. Contoh disclosure di sini juga terkait dengan saham biasa. Di situ dikatakan tanpa nilai nominal, no par ya. Tetapi dia memiliki nilai nyataan $5 per lembar. Kemudian di situ dikatakan juga bahwa modal dasarnya berjumlah 500.000 lembar dan 400.000 ditempatkan, sedangkan yang beredar hanya 390.000 lembar. Ordinary share dividends distributable ini adalah dividen yang akan segera diterbitkan terkait dengan transaksi pembagian dividen dalam bentuk saham. Ini juga sudah dibahas dalam video saya sebelumnya. Share premium untuk supaya informasi yang diberikan lebih informatif, ini juga dipisahkan antara tambahan modal disetor yang berasal dari saham preferen dan tambahan modal disetor yang berasal dari saham biasa. Kemudian laba ditahan, penjelasannya karena tidak cukup di dalam batang tubuh dari laporan ini, maka dijelaskan dalam catatan. Catatannya di sini disebutkan catatan yang R. Begitu juga dengan saham treasury. Di sini ada disclosure, jumlahnya 10.000 lembar saham, dan pada akhirnya paling bawah merupakan total ekuitas. Sekali lagi di sini saya tegaskan bahwa laporan keuangan itu tidak hanya berisi ringkasan nama akun dan saldo akhirnya. Anda harus memahami bahwa neraca laba rugi itu adalah informasi yang akan dikonsumsi oleh pengguna laporan keuangan yang untuk konteks akuntansi keuangan ini sebenarnya sasarannya adalah pihak eksternal, pihak luar, yang termasuk di dalamnya adalah
pemegang saham. Oke, dengan berakhirnya video ini maka berakhir pula serial video saya yang berkenaan dengan akuntansi perseroan terbatas, dan pada video-video mendatang saya akan memberikan topik yang benar-benar baru lagi. Sampai jumpa.